Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kamelia dengan NIM A1Q1210016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konseling irasional behavior terapi dari kelompok 4. Langsung saja, yaitu bagian A mengenai definisi konseling REP. Pendekatan ini pertama dikenalkan dengan nama rasional terapi Albert Ellis pada tahun 1955, kemudian dirubah namanya menjadi rasional emotif behavior terapi REP pada tahun 1993. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses berpikir konseling yang dihubungkan dengan perilaku dan kesulitan psikologi untuk emosional yang dialami konseling. Hartono 2012, manusia dianggap sangat jarang menempatkan emosi tanpa didahului berpikir. Hal ini karena perasaan yang timbul dipengaruhi oleh persepsi yang muncul terhadap suatu peristiwa atau situasi yang spesifik. Rasional emotif behavior terapi adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat guna atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide irasional dan perilaku self-defeating. Jones juga berpendapat bahwa seorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan, bukan penghambat tujuan yang ia inginkan. Nelson Jones 2011. Selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar konseling REP. Landasan filosofis dari pendekatan REP menurut Syamsus Yusuf adalah eksistensial, yaitu individu sebaiknya menerima dirinya dalam wujud apa adanya, his existence, bukan karena penampilan, performance, atau perbuatan. Yusuf konseling individual, konseling dasar pendekatan 2016. Pendekatan ini cenderung menerima kelemahan sifat manusia yang dapat berbuat salah dan berusaha untuk memahami serta bersifat toleran terhadap kejujuran. Konseling individual, konsep dasar dan pendekatan 2016. Maka pada pendekatan ini konselor harus menerima dan menghargai konselingnya dengan apa adanya. Terdapat 3 hipotesis fundamental dari Ellis. Pertama, berpikir dan beremosi memiliki kaitan yang erat. Kedua, berpikir dan beremosi sangat saling berkaitan dan biasanya saling menyertai satu sama lain seperti hukum sebab akibat, sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosinya dan emosinya akan menjadi pikirannya. Ketiga, berpikir dan beremosi sering berbentuk self-talk, dan semua kalimat yang selalu seseorang katakan kepada dirinya itulah yang akan menjadi pikiran dan emosinya. Nelson Jones 2011. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala perilaku dan kesulitan psikis atau emosional yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran proses berpikir dan berlaku sebaliknya. Semua itu akan terus saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling REP. Berdasarkan pada hakikatnya rasional emotif behavior serta tahap-tahap yang dilakukan dalam prosesnya, maka rasional emotif behavior mengembangkan dan mengaplikasikan teknik-teknik khusus konseling. Menurut kelompoknya, teknik-teknik yang dinamakan oleh REP terdiri atas teknik emotif, ekspresial, avokatif. 1. Teknik assertive training, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih. 2. Yaitu teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan negatif, melalui suasana yang didramatisasikan sehingga konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan. Selanjutnya yaitu B. Teknik kognitif. Teknik-teknik berikut ini memegang peran utama dalam pendekatan konseling rasional emotif behavior. Teknik ini digunakan untuk
sistem keyakinan atau anggapan yang irasional konseli serta perilaku-perilakunya yang negatif. Dengan teknik ini didorong dan dimodifikasi aspek kognitifnya agar dapat berpikir dengan cara rasional dan logis. C. Teknik behavioristik. Dalam banyak hal, Rep banyak menggunakan teknik behavior terutama dalam memodifikasi perilaku-perilaku yang negatif dan konseli dengan mengubah akar keyakinannya yang irasional dan logis. Teknik-teknik yang dimaksud adalah yang satu, teknik reinformation. Perilaku konselor mengalami kemajuan dalam arti positif maka dia dipuji baik. Sebaliknya, bila konseling mundur perilakunya dalam arti negatif maka dikatakan tidak baik. Teknik ini dimaksud membongkar sistem keyakinan irasional konseli yang menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepadanya. 2. Teknik social modeling, yaitu teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru konseli. Teknik ini dilakukan agar konseli dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mengimitasi, mengobservasi, menyesuaikan diri dengan sosial model yang dibuat itu. Teknik-teknik counter conditioning. Teknik ini digunakan untuk menanggulangi perilaku-perilaku seperti anxiety, fear, phobia, defensiveness, dan perilaku melasuni lainnya. Dalam teknik ini diindoktrinasikan respon-respon yang menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan perasaan yang ingin dihilangkan tadi. Teknik-teknik ini antara lain: 1. Teknik sistematik desensitization. Dalam teknik ini, konselor menciptakan kondisi secara potensial merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif. Namun, kondisi tersebut merupakan keadaan yang rileks dari konseling. 2. Teknik relaksasi. Teknik ini relevan dengan yang digunakan oleh Rep. Bila kondisi konseling sedang berada pada tahap disputing, yaitu dalam diri konseli terjadi pertentangan antara keyakinan irasional dan rasional dan menimbulkan ketegangan. Untuk itu diperlukan teknik relaksasi. 3. Teknik self-control. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku konseli dengan cara membangkitkan dan mengembangkan kontrol dirinya. Inti dari teknik ini adalah bagaimana konseli dapat mengendalikan diri berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan. Maksud ataupun dorongan negatif. D. Yaitu kelebihan dan keterbatasan konseling rasional emotif behavior. Terdapat 3 kelebihan yang didapat ketika menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi. Dalam konseling Winkel 2004, yaitu 1. Menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama konseli. 2. Pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseli rasional emotif behavior terapi dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa mendatang. Namun, di balik kelebihannya, konseli pendekatan rasional emotif behavior terapi juga memiliki beberapa kelemahan. Winkel 2004, yaitu pertama, kadar kecerdasan konseling yang berbeda menyebabkan tidak semua konseling dapat ditolong dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi yang digunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika. 2. Konseling rasional emotif behavior terapi tidak memiliki banyak efek manfaat jika diberikan. Rep juga memiliki beberapa kelemahan. Winkel 2004, yaitu kadar kecerdasan konseling yang berbeda menyebabkan tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi yang menggunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika. B. Konseling rasional emotif behavior terapi tidak memiliki banyak efek manfaat jika diberikan kepada konseling yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantung pada emosinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai
materi dari kelompok keempat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.